Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat sekalian, sahabat JNB, sahabat Jamiah Muhimmatul Quran, Jamiah Khatimatul Quran, Jamiah pengajian rutin malam Rabu, malam Kamis, malam Senin, dan pengajian-pengajian di mana saja berada yang kami banggakan. Alhamdulillah, kita panjatkan pada Allah segala karunia yang telah diberikan pada kita sekalian, sehingga sampailah pada sebuah pelajaran penting yang Allah paksakan untuk kita sekalian. Pelajaran di mana kita tahu akan tetapi belum pernah mengamalkannya. Tapi hari ini kita dipaksa oleh pemerintah, dipaksa oleh tuntutan fatwa-fatwa ulama agar kita mulai belajar tentang pelajaran uzlah. Sahabat di mana saja berada, Syekh Abu Bakar Al-Warraq pernah menyampaikan, ma dhaharatil fitnatu min ahdis sayyidina Adam alaihi salatu wassalam ila waqtina hada illa minal khalaqah wa man janaban nas kana salamah kana ila salamati aqrab. Kata beliau Syekh Abu Bakar Al-Warraq menyampaikan bahwa tidaklah nampak sebuah fitnah, sebuah kekacauan sejak zaman baginda Adam alaihissalatu wassalam sampai dengan hari ini, kecuali karena sering berkumpul dengan banyak orang. Dan barang siapa yang menjauhkan dari kerumunan orang, maka dia terhadap keselamatan jauh lebih dekat. Sahabat sekalian di mana saja berada, sebuah anugerah luar biasa. Allah Subhanahu wa taala tiba-tiba memberikan peringatan, memberikan sebuah ujian di mana hampir seluruh orang merasakan khawatir dan takut. Dan ujian ini adalah ujian yang pasti dan ujian di tahap awal yang nanti kita mungkin akan ketemu dengan ujian-ujian yang lain. Masih ingat? Walanabluwannakum bisyai'im minal khauf wal ju' dan seterusnya. Saya pastikan akan uji kalian semua dengan sesuatu minal khauf, dari perasaan khawatir. Hari ini kita diuji oleh Allah dengan perasaan khawatir. Bangsa ini tengah diuji dengan perasaan khawatir. Nah, kemudian dari perasaan khawatir yang sudah menjadi perbincangan setiap saat, setiap waktunya, ada sebuah pelajaran besar sesungguhnya, di mana orang ketika selesai diuji, ya, orang setelah diuji itu pasti ada yang lulus dan ada yang tidak. Ini luar biasa. Saya anggap luar biasa. Luar biasa apa? Pemerintah mengharuskan kita berdiam di dalam rumah. Ulama memfatwakan agar kita berdiam di rumah. Bahkan ibadah di rumah, bekerja di rumah, dan lain sebagainya. Apa yang menjadi keuntungan kita sekalian, sahabat-sahabat sekalian? Ini pelajaran yang mungkin secara teori kita telah banyak belajar dari buku-buku, dari kitab-kitab yang telah kita pelajari. Akan tetapi prakteknya mungkin banyak sekali yang belum menjalankannya. Salah satu contoh, sebagai seorang yang berumah tangga,
tuntutan besarnya adalah menjadikan rumah tangga itu menjadi rumah tangga yang sakinah. Bagaimana rumah tangga itu akan sakinah sementara dengan keluarga kita jarang bertemu, sementara dengan anak, dengan istri, dengan keluarga kita hampir sedikit waktu untuk bisa berkumpul. Di sini saudara-saudara sekalian, Allah memaksakan kita untuk menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Pelajaran yang kedua, bahwa sebagaimana apa yang disampaikan oleh Syekh Abu Bakar Al-Warraq, bahwa orang yang banyak menjauhkan diri dari kumpulan banyak orang adalah orang-orang yang lebih dekat dengan keselamatan. Maknanya apa? Dalam tanda kutip pelajaran ini adalah pelajaran uzlah. Uzlah mungkin sering kita pahami, sering kita dengar, bahkan berulang-ulang kalimat-kalimat itu senantiasa kita baca dan kita dengar, tapi belum pernah kita praktekkan. Untuk apa sesungguhnya uzlah? Uzlah sesungguhnya upaya agar kita semakin dekat dengan Khalik, upaya agar kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan mengurangi hubungan kita dengan manusia, lebih memperbanyak hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya saat kita melakukan kontak dengan Allah tidak terganggu oleh banyak manusia. Ya, ini Allah baru menurunkan ujian cobaan, tapi Allah sudah menyediakan hadiah bagi pemenang yang mengikuti ujian itu, bagi yang lulus mengikuti ujian itu. Apa? Hubungan baik dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan khawatir karena kita kehilangan pekerjaan, karena sesungguhnya rezeki bukan dari keringat yang kita cucurkan, tetapi karena pembagian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seberapa beratnya, seberapa kerasnya orang mencucurkan keringat, kalau kata Allah belum atau bukan bagiannya, maka dia tidak akan mendapatkan apa-apa. Sekali lagi, berdiam diri di rumah saat ini, selain kita menurut perintah Allah, menurut perintah Rasul, juga menurut pemerintah, adalah sebuah bukti bahwa kita menjalankan syariat agama. Karena ikut Allah wajib, ikut Rasul wajib, dan mengikuti pemerintah juga wajib. Mudah-mudahan sahabat sekalian, selama kita berada di dalam rumah, semakin menambah wawasan kita tentang ilmu rumah tangga, sehingga rumah tangga yang kita jadikan, yang kita jalani, menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Dan pelajaran penting lagi adalah, jadikan saat kita jauh dengan orang-orang, jauh dari kerabat, jauh dari teman dan lain sebagainya, kita berada di dalam rumah, jadikan kesempatan itu sebagai upaya agar kita lebih banyak berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita menjadi orang yang mengamalkan uzlah. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Kita sekalian mudah-mudahan dihindarkan oleh Allah dari segala yang mengkhawatirkan kita, keluarga kita, saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita, orang yang kita cintai, dan seluruh kaum muslimin wal muslimat,
terhindar dari sesuatu yang membahayakan dan mengkhawatirkan kita sekalian. Allah mudah-mudahan senantiasa memberikan rezeki yang berlimpah untuk kita sekalian, anak cucu kita sekalian. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan solihah keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, dan pada akhirnya saat Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khotimah. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekeliruan dan kekurangan. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.